Hi learners, sup? Are you okay? Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, kita akan membahas ini nih, materi hari ini, modal auxiliary verbs. Apakah itu modal auxiliary verbs? Cukup gampang ya. Kalau modal auxiliary itu pokoknya dia itu semacam kata kerja bantu ya, tetapi dia punya arti nih. Kalau kemarin waktu kita belajar tenses kayak di present simple, ada misalnya auxiliary do, dia nggak ada artinya. Contohnya, do you speak English? Nggak ada artinya do-nya. Atau mungkin, sorry I didn't come last night. Sorry I did not come last night. Ada artinya dia? Nggak ada. Tetapi kalau kita ngomongin modal auxiliary verbs, dia kata kerja bantu juga, tapi dia punya arti. Contohnya kayak can, artinya apa? Bisa. Nanti juga must, artinya harus. May, artinya boleh. Nah kan banyak nih macam-macamnya modal. Kita akan bahas satu persatu, tapi nggak di video ini, karena di video ini nanti B akan cuma menjelaskan aturan-aturan dalam penggunaan modal. Oke, ada berapa? Kita langsung bahas satu persatu aturannya. Aturan yang pertama ini ya, learners bisa lihat di screennya ini ya. Aturan yang pertama yaitu setelah modal auxiliary harus diikuti dengan simple form. Harus verb 1 ya. Jadi nggak boleh nanti ditambahkan verb 2, verb ing, verb 3, nggak bisa. Contohnya gini, dia dapat bermain biola. Yang ngomongnya he can play the violin. Itu aja. Nggak boleh nanti ya kita buat lampau ya, jadi he can play it. Nah, he can play it. Nggak ada, nggak boleh. Dia bisa sedang bermain, he can playing, nggak ada, nggak bisa. Jadi tetap nggak ada namanya he can play, he can playing, he can to play. Apalagi mentang-mentang aturan present nanti kan dimasuk-masukin bola tambah s nya, he can plays gitu, nggak bisa. Atau mungkin modalnya tambah s, he can play the violin, nggak bisa ya. Jadi ingat, setelah modal harus menggunakan simple form, karena banyak sekali nih murid-murid B ya, mereka kadang-kadang kalau udah aktif berbicara bahasa Inggris tuh mereka sering keceplosan. I can to gitulah. Gak ada ya, setelah can langsung simple form. Ingat. Sorry agak ribut di tepi jalan. Oke, lanjut. Aturan yang nomor 2, untuk membuat negative sentence, untuk membuat kalimat negatif, cukup tambahkan not setelah modal auxiliary-nya. Ya, jadi nanti kalau misalnya modalnya lebih dari 1 ya tetap ingat auxiliary pertama yang tambahkan not. Ya. Oke, kita langsung contoh aja. Misalnya dia tidak bisa bermain biola. Bahasa Inggrisnya apa? He cannot play the violin. He cannot. Jadi jangan sampai he not can. Dia tidak bisa, tidak, not can bisa, he not can. Nah, nggak ada he not can, tapi he cannot. Okay. He cannot play the violin. Nanti kalau misalnya pakai will not, ya berarti he will not come to my house. Pakai must. Everybody must not stand in front of you. Nah, kayak gitu. Jadi kalau setelah modalnya itu tambahin not aja kalau buat negatif. Ya kalau untuk membuat kalimat tanya interrogatif itu aturan nomor 3 ya. Itu cukup balik aja auxiliary-nya lalu subjek. Kalau misalnya nanti modalnya lebih dari 1, tetap modal pertama aja yang ditukar sama subjek ya. Nah nih, apakah dia bisa bermain violin? Apakah dia bisa bermain biola? Can he play the violin? Bisakah kamu menolongku? Can you help me? Boleh nggak aku stay di sini? May I stay here? Jadi kan kayak gitu deh ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Kalau ini rasanya learners jarang lah buat kesalahan. Yang nomor 1 tadi itu yang sering. Yang setelah modal diikuti tuh ya, itu nggak boleh. Aturan nomor 4, kalau learners ingin merubah kondisi yang menjadi kondisi lampau, maka bukan verbnya yang dirubah ke verb 2, tetapi modal auxiliary-nya. Kayak can nanti berubah jadi could, may, might, will jadinya would ya. Contohnya ini nih, dia bisa bermain biola ketika dia muda ya. In English he could play. Kita nggak bilang he can play pakai verb 2, enggak, tapi modal yang dirubah. He could play the violin when he was young. Nah, oke. Aturan nomor 5, apabila ada 2 modal dalam satu kalimat nih,
maka modal yang kedua harus dirubah dengan persamaannya, atau bahasa Inggrisnya dia bisa dibilang similarity. Ya. Contohnya similarity apa aja nih? B. Oke, ini kita kasih contoh aja dulu ya. Misalnya Learners mau bilang dia akan bisa bermain biola gitu ya. Kan ada akan, ada bisa. Ada dua nih unsurnya. Maka akannya nanti kita menggunakan yang ini ya, yang asli. Sedangkan yang bisanya karena yang dia kedua, maka kita gunakan dengan similarity-nya. Can itu similarity-nya adalah be able to. Maka ngomongnya he will be able to play the violin. Jadi bukan he will can gitu ya tadi. He will be able to play the violin. Apa aja kira-kira ya apa similarity-nya ya? Nah ini dia. Misalnya modal will, maka similarity-nya adalah be going to, can be able to. Kalau should be supposed to. Kalau may be allowed to. Kalau must bisa pakai have to, have got to, atau be to. Contoh lain nih, misalnya Learners mau bilang aku seharusnya bisa mengalahkanmu. Nah, maka ada seharusnya, ada bisa. Maka kita menggunakan should, nanti bisanya nggak pakai can tapi pakai be able to. I should be able to beat you. Nah kayak gitu. Misalnya gini, setiap orang akan boleh menginap di sini gitu ya. Maka in English everyone will be allowed to. Jadi bukan will may gitu, enggak. Will be allowed to spend the night here. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya, sedangkan kalau aturan yang keenam ini cukup mudah kalau dia nominal. Jadi nanti cukup tambahkan be setelah modalnya. Contohnya, dia mungkin absen hari ini ya. In English we say he can be absent today. Kamu pasti menjadi seorang presiden. You must be a president. Oh, mereka mungkin di rumah. They may be at home. Nah, cukup mudah kan? Jadi jangan sampai melakukan kesalahan ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk aturan modal auxiliary. Jadi 6 itu cukup diingat-ingat ya. Itu aja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas modalnya satu persatu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.